bukan untukmu, chapter 50. Hampir saja. Setelah mengelilingi rumahnya, Mita tak menemukan ada siapapun. Dan hanya satu ruangan yang belum ia masuki, yaitu kamarnya. Mita perlahan memutar handle pintu, lalu masuk dengan mengendap-endap ke kamar sambil waspada dengan pisau yang digenggam erat di tangannya. Terdengar suara air yang menyala dalam kamar mandi. Jantungnya semakin berdegup cepat. Mita ingin masuk ke dalam untuk memeriksa, namun ia tak punya cukup keberanian untuk mendatangi orang di dalam sana. Yang entah seperti apa dan sekejam apa. Banyak sekali bayangan-bayangan menakutkan di pikiran Mita yang akan terjadi jika dirinya masuk ke dalam. Sehingga Mita pun memutuskan untuk tetap di sana menunggu orang yang berada di dalam sana keluar. Keringat mulai mengucur dari pelipisnya yang membasahi wajah yang ketakutan itu. Debar jantungnya tak mampu ia kontrol. Saking takutnya, sampai ia tak mendengar lagi suara air menyala dari dalam kamar mandi, Mita mulai waspada dengan tangan yang gemetar memegang pisau itu. Mita langsung mengayunkan pisau itu ke arah seorang pria yang baru saja keluar dari sana. Namun dengan sigap, pria itu menahan tangan Mita. Mata wanita itu langsung membola dan pisau di tangannya pun terjatuh. Melihat siapa pria yang ada di hadapannya itu. Gerald. Ia sungguh terkejut. Ternyata pria itu adalah Gerald, suaminya. Andai saja Gerald tidak sigap menahan tangannya, mungkin saja ia sudah menjadi pembunuh suaminya sendiri. Mita dibuat semakin gemetar dengan bayangannya itu. Mita langsung memeluk Gerald dengan erat sambil menangis. Kau kenapa? Kenapa kau mau membunuhku? Tanya Gerald sambil mengerutkan keningnya, tak mengerti dengan apa yang baru saja akan dilakukan oleh istrinya itu. Maafkan aku. Aku pikir orang jahat yang masuk ke rumah. Kalau saja kau tidak sigap menahan tanganku tadi, aku tidak tahu apa akan terjadi, Gerald. Maafkan aku. Lirihnya sambil menangis terseduh-seduh. Gerald lalu melepas pelukan Mita. Dengan lembut, Gerald meraih dagu Mita, lalu mengusap air mata di wajah istrinya itu sambil berkata, sudah, kau tak perlu minta maaf. Kau tidak salah. Melihat pakaian Mita yang serba hitam, Gerald bertanya, kau habis melayat? Siapa yang meninggal? Herlan, jawabnya sambil menunduk, menyembunyikan raut yang campur aduk antara sedih dan takut. Herlan, papanya Reno? Tanya Gerald memastikan. Mita mengangguk. Iya. Innalillahi. Kenapa? Apa dia sakit? Gerald bertanya dengan rasa penasarannya. Tidak, dia kecelakaan. Dia ditabrak pengemudi mobil yang mabuk, jawab Mita. Kau kenapa tidak mengabariku kalau kau akan pulang lebih cepat? Tanya Mita. Tadi aku sudah mengabarimu, balas Gerald. Oh, aku lupa. Ponselku aku silent, katanya. Ya sudah, aku siapkan dulu baju untukmu, katanya. Sambil hendak pergi. Namun Gerald mencegahnya. Tidak usah, kau mandi saja. Baiklah, Mita tersenyum tipis lalu masuk ke kamar mandi. Dengan pandangan kosong, Mita menanggalkan seluruh pakaiannya dan berjalan masuk ke shower box. Lalu menyalakan shower dengan tubuh yang mematung dan tatapan yang masih sama. Mita berdiri di bawah kucuran air shower. Mengingat kembali apa yang sudah ia lakukan bersama Herlan, membuat Mita merasa begitu rendah dan merasa bersalah pada Gerald. Tatapan Gerald yang begitu lembut, yang bahkan bisa ia lihat kalau Gerald begitu mencintainya, membuat rasa bersalah itu semakin besar di hati Mita. Mita merasa dirinya begitu kejam karena telah mengkhianati laki-laki yang begitu mencintainya. Andai waktu bisa ia ulang, Mita tak akan pernah mengkhianati Gerald.
Namun nasi sudah menjadi bubur. Apa yang sudah terjadi hanya bisa ia jadikan sebagai pelajaran supaya tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Gerald tampak sudah rapi dengan pakaian formalnya, menunggu Mita yang masih belum keluar juga dari kamar mandi. Dan membuat Gerald khawatir. Ia pun mengetuk pintu kamar mandi sambil memanggil istrinya itu. Mita sayang, kau sedang apa? Kenapa lama sekali? Mita yang masih mematung dengan pikirannya yang penuh dengan rasa bersalah tak mendengar panggilan Gerald sama sekali. Karena tak mendapat jawaban dari Mita, Gerald kembali memanggil Mita dengan suara yang lebih kencang dari sebelumnya. Sayang, ayo cepat mandinya. Aku ingin mengajakmu pergi. Dan kali ini Mita mendengar Gerald. Ia pun buru-buru menyelesaikan mandinya. Mendengar suara pintu kamar mandi terbuka, Gerald yang sedang duduk di tepi ranjang langsung menoleh pada Mita. Lalu bertanya, apa yang kau lakukan di dalam? Kenapa lama sekali? Maaf, tadi aku luluran, jawab Mita berbohong. Oh, ya sudah, kau siap-siap pakai ini. Gerald memberikan sebuah kotak bertuliskan merek ternama pada Mita sambil tersenyum lebar. Kau mau mengajakku kemana? Tanya Mita sambil menerima box berwarna putih itu. Ingin mengajakmu dinner, jawab Gerald. Aku sudah rindu menikmati makan malam romantis denganmu, katanya dengan senyuman yang masih sama. Mita tersenyum tipis. Baiklah, aku ganti baju dulu. Lalu pergi dari hadapan Gerald. Gerald menatap Mita dengan tatapan yang bertanya-tanya. Mita sepertinya tidak bersemangat. Biasanya dia paling semangat kalau diajak makan malam. Tapi hari ini dia terlihat berbeda. Entah kenapa, aku melihat wajahnya begitu sedih. Apa kematian Herlang membuat dia sesedih itu? Pikirnya. Tapi mereka kan tidak terlalu dekat juga. Mita tidak mungkin sesedih itu dengan kematian Herlang. Kira-kira apa yang membuat sesedih itu? Tak lama, Mita pun sudah tampil cantik dengan dress marun ketat bertabur Swarovski yang begitu pas di tubuhnya. Warnanya pun terlihat kontras dengan kulitnya yang putih. Riasan glamor semakin menyempurnakan penampilan Mita malam ini yang membuat Gerald terpukau pada istrinya yang sudah ditinggal dinas selama 5 bulan itu. Meskipun usianya sudah lebih dari kepala 4, tapi Mita masih terlihat begitu cantik. Bagaimana tidak, Gerald tidak pernah pelit memberikan uang untuk perawatan mahal istrinya itu. Jika istrinya cantik, dirinya juga akan senang. Sayang, sangat cantik, puji Gerald. Terima kasih sayang, tapi gaun ini lebih cantik, kata Mita seraya tersenyum kecil. Tapi gaun ini tidak akan sempurna kalau bukan kau yang memakainya. Sekali lagi Gerald memuji istrinya. Kau tidak berubah rupanya, masih sering menggombal, Mita terkekeh. Gerald tersenyum, lalu memberikan lengannya yang kemudian digandeng oleh Mita. Sepasang suami istri itu pun berjalan pergi. Tuhan, begitu jahatnya aku telah mengkhianati laki-laki yang begitu mencintaiku ini. Batin Mita yang selalu merasa dicintai dan diratukan oleh Gerald. Setelah bekerja berjam-jam, akhirnya Sena menyelesaikan pekerjaannya. Dan ia langsung mengirimkan naskahnya itu pada customer-nya. Selamat malam kak, ini naskahnya sudah selesai. Tak lama, buah centang abu-abu itu berubah menjadi biru. Tanda pesannya sudah dibaca. Customer-nya pun membalas. Oh iya kak, tunggu sebentar ya. Iya kak. Tak lama, sebuah pesan dari customer-nya kembali masuk. Yang berupa bukti transferan ke nomor rekeningnya. Sudah ya kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali, Kak. Kalau ada yang harus direvisi, langsung hubungi saya lagi saja ya, Kak.
Baik, Kak. Setelah berbalas pesan dengan customernya, Sena langsung mengecek saldo rekeningnya. Alhamdulillah, ucapnya. Memang tidak banyak, tapi itu cukup untuk ongkos adiknya besok. Tak menunggu lama, Sena bergegas mentransfer uang itu ke nomor rekening sang nenek. Tak lupa, dia mengirim pesan pada Doni, memberitahukan pada adiknya kalau dia sudah mentransfer uang untuk ongkosnya besok. Akhirnya, Sena bisa sedikit tenang sekarang. Tinggal menunggu adiknya datang.